seperti ini kira-kira bagus nggak ya? Selamat datang di Mata dan Telinga, your tool to feed your soul. Kurang radio atau enggak? Coba kalau radio kayak gimana sih? Ajarin aku dong, Mbak. Tadi apa kata-katanya? Mata dan datang di telinga. acara. Tergantung segmen juga. Biasanya kalau radio kan ada misalnya segmen untuk usia anak muda, apakah untuk dewasa, kayaknya ataukah model RRI. Selamat datang di Mata dan Telinga. Gitu kan, beda lagi. Kalau anak muda, selamat datang di Mata dan Telinga. Beda lagi. Kalau misalnya radio itu tergantung segmen juga, tergantung lifestyle-nya juga kayak gimana. Walaupun sama-sama segmennya sama, tapi punya stylenya kan beda-beda. Jadi ini balik lagi mau stylenya seperti apa. Oke, kalau style kayak saya. Kayak kamu kayaknya orangnya agak-agak sedikit formal. Kayak tadi juga nggak apa-apa sih. Coba. Selamat datang di Mata dan Telinga, your tool to feed your soul. Atau apa harus ditahan gimana? Your tool to feed your soul-nya masih terlalu datar. Masih terlalu datar. Gimana? Your tool to feed your soul. Your tool to feed your soul. Ya, atau ada intonasinya lebih bermain, inflectionnya lebih. Saya coba lagi. Selamat datang di Mata dan Telinga, your tool to feed your soul. Seperti itu. Mungkin lebih enak kalau feed your soul jadi terlalu ke bawah, agak sedikit naik. Oh, harus begitu ya? Nggak harus begitu, tapi biar nggak terlalu kesan ini aja. Sama lebih smiling voice. Oh, smiling voice itu harus benar. Harusnya tuh sambil gini. Jadi kalau ngomong sambil senyum. Oke, coba. Jadi kesannya nggak jutek. Dan suatu ketika saya tanya, saya pernah ngisi acara sama anak-anak muda. Iya. Bro, kalau sampean ketemu dengan pimpinanmu, kepala daerah, sebuah gubernur kayak saya, kamu lebih suka saya pakai baju apa? Satu, gitu. Pakai baju keki yang ada pangkat. Iya, betul. Satu itu. Betul. Dua, pakai baju safari. Tiga, pakai baju batik. Empat, kaos oblong dan jeans. Yang mana? Semua teriak self voting. Ternyata yang angkat tangan kaos oblong dan jeans. Lalu saya tanya kenapa? Lebih dekat. Lebih sama. Dan ternyata sama itu bukan karena saya akhirnya milih itu enggak. Tapi ternyata kalau saya pakai itu dia merasa ini enggak pejabat-pejabat amat. Sehingga saya ngobrolnya enak. Mungkin marah-marah, mungkin juga miso-miso gitu. Betul. Kita lebih rileks, lebih leluasa. Tapi kalau bajunya saja sudah berbeda, nah biasanya dia sudah ada acara. Ceritanya begitu. Bung Karno itu stylish. Bung Karno itu stylish, rapi luar biasa. Luar biasa. Dan itulah beliau. Jadi beliau kayaknya memang pilihannya adalah sebagai seorang stylish. Nah, tapi kalau dari sisi relasi dengan masyarakat, ya Bung Karno itu jagoannya. Bung Karno itu pakai jas putih-putih, dia peluk rakyat, dia peluk, dia ngobrol, dia kakinya begini, terus kemudian pegang cangkir, dia ngomong sama petani, dia ngomong sama, bajunya tetap. Tapi tidak bisa dihilangkan kedekatan dengan rakyat. Jadi baju boleh apa saja, tapi kedekatannya itu nggak pura-pura gitu loh. Dia tulus. Nah itu seorang sosok Bung Karno yang memang menginspirasi. Jadi dia ke pentas dunia, pidato garang, bernegosiasi politik piawai, pemikiran politiknya sangat visioner, dan dengan rakyat kecil dekat. Sebuah kesempurnaan yang agak sulit kita meniru, agak sulit gitu. Dalam arti Soekarno baru nampaknya agak sulit lahir kembali, tapi nilai-nilainya itu perlu kita jadikan benchmark. Ya kayak kiai-kiai kan juga gitu. Kiai itu sederhana, bisa dekat dengan rakyat, menolong sama. Jadi kesibukan apa? Touring? Main ya? Oh, bahkan gue sampai bikin Instagram urusan main, jangan main-main. Ada Instagramnya @urusan main. Terus kalau nitah atau nyuruh anak buat belajar tak kumaha. Kamu harus belajar biar nanti kamu bisa main yang banyak. Oh gitu, bisa main yang banyak. Iya. Serius? Bener. Sok semakin banyak belajar, semakin banyak bisa main. Sebentar, kalau belajar kan bekerja. Bekerjanya. Temennya kan belajar dan bekerja. Oke, sekarang gue main ke Ciamis, naik motor, keliling Ciamis seharian, jadi foto, jadi video, terus gue dibayar. Gue bekerja kan? Betul. Tapi bekerjanya dengan cara apa?
Main. Nah, jadi gimana? Terminologi bekerja itu apa dulu? Nah, itu tadi bener. Cuman kan akhirnya saat kita harus menjelaskan dengan kata-kata dan kalimat yang singkat ke si anak, tak kumaha. Kayaknya tuh si anak udah mulai mengerti dah. Oh ayah teh kerjanya teh main, terus bisa dapat uang. Belajar yang benar biar pintar sih. Kalau pintar itu, ya itu tadi dengan pintar lu bisa membuat apapun menjadi sesuatu yang menghasilkan. Tanpa harus terpaksa. Tanpa harus bekerja teh di depan komputer. Tidak harus begitu. Bekerja teh banyak. Iya benar. Kayak orang yang misalnya melakukan penelitian, orang-orang yang syuting di TV-TV yang alam lah misalnya, atau bird watching gitu, dia cari spesies-spesies burung yang buat dia tuh menyenangkan emang hidupnya dari dulu gitu. Bener. Tapi kita kan ngelihatnya cuman main-main aja ke hutan, padahal buat dia itu pekerjaan menghasilkan. Jadi pekerjaan main-main tapi hasilnya bukan main ya. Alhamdulillah, hasilnya alhamdulillah. Saya dulu merasa saya nggak punya sebuah keyakinan atau keteguhan hati, pokoknya gue mau jadi ini, gue harus ngikutin jalannya itu. Gitu. Jadi saya pikir dulu ya udah kita kita lakukan apa yang kita bisa lakukan. Yang di depan mata ada kerjain. Betul, tapi di belakang kepala ada yang kita inginkan. Lalu kita lihat aja nih apa yang akan terjadi ke depan. Gitu. Jadi saya bukan yang punya cita-cita kuat dari awal untuk pengen jadi ini. Nah, jadi penulis pun saya pikir saya mulai dari suka nulis di buku harian ya, di diary, lalu kemudian ternyata ketika saya lihat balik, saya tuh juga punya sebuah fascinated dengan dunia media gitu. Jadi waktu saya umur jurnalisme maksudnya. Sebenarnya bukan jurnalisme secara khusus, tapi lebih ke media secara umum. Berarti komunikasi dong. Betul. Jadi saya waktu kecil dulu saya pikir apa yang ada di koran itu mungkin itu buatan orang aja. Saya nggak kepikir bahwa itu tuh betul-betul informasi yang harus benar gitu ya. Iya itu tulisan asal aja lah ya. Jadi waktu itu saya buat koran versi saya sendiri dengan rubrik-rubrik yang ada di dalamnya. Saya potong-potong dari koran yang ada. Tapi terus saya buat aja judulnya. Anak saya yang saya mau gitu. Itu waktu itu umur berapa, Mas? Umur 6 tahun itu. Umur 6 tahun udah ketertarikan gitu. Ke pemberitaan seperti itu. Jadi menurut saya ya lucu aja bahwa itu tuh ada sesuatu yang kita bisa buat lalu orang lain bisa baca gitu ya, dan kita punya kebebasan untuk membuatnya sefantastis mungkin gitu. Storytelling juga. Tapi waktu itu yang saya nggak tahu adalah bahwa sebenarnya media itu kan punya kaidah jurnalistik, informasi harus benar dan sebagainya gitu. Jadi kalau saya gambarkan, kita ini lagi dalam tikungan sejarah sebenarnya. Dan kita masih early, dalam arti disrupsi dari teknologi digital ini tuh kan dalam peradaban manusia ini baru sekarang terjadi. Kita punya kemampuan untuk publish, kita bisa bicara seperti ini tuh. Sepanjang sejarah umat manusia tuh nggak pernah kita seperti ini. Gitu. Dan kita belum tahu nih efeknya tadi, apakah kita akan menuju kehancuran atau kita akan jadi lebih baik. Sebenarnya 2006 itu saya sudah terkena wangsit bahwa jalan hidupmu adalah bahasa. Siapa? Nggak tahu. Waktu itu saya tiba-tiba dari tadinya orang yang sama sekali tidak peduli dengan masalah bahasa, malas ngomong di depan publik, malas bikin tulisan, tiba-tiba saya bertemu dengan Wikipedia. Wikipedia bahasa Indonesia. Entah bagaimana situs itu menarik buat saya. Jadilah waktu itu saya menghabiskan waktu sehari kurang lebih 8 sampai 10 jam. Ngapain? Menulis di Wikipedia. Jadi waktu itu magabut, makan gaji buta. Datang ke kantor, pura-pura kerja, nyuruh staff, kamu kerjain ini. Saya, browsing. Ya, saya ngetik Wikipedia, bukan nganggur. Iya. Cuma itulah yang kemudian menyadarkan saya bahwa kemampuan menulis saya dalam bahasa Indonesia itu jelek sekali. Kemudian ketika seseorang itu ingin belajar bahasa, pertanyaan berikutnya adalah mau sejauh apa? Karena dia mau menggeluti apapun itu bisa. Betul. Tidak ada aspek kehidupan manusia yang tidak melibatkan bahasa menurut saya. Bapak saya bisa tuh sangat, malah saya pikir ini mereka tuh kok nggak pernah ngedesain anaknya untuk kemana gitu loh. Bener-bener nggak ada. Dulu waktu kecil nggak ngerti balet kan. Iya. Yang tahu tuh kungfu.
Oke. Dulu apa tuh? Condor Hero ya apa? Iya. Itu ya berseri-seri ya kan. Keren banget. Ini apa? Shin Tao Eng Hong. Itu. Sama Shin Tao Hiap Lu. Itu kan. Dulunya saya agak males gitu ya kan. Balet gitu ya. Itu pasti yang cewek-cewek banget deh gitu ya kan. Aduh, udah males banget gitu. Itu pertama kali malah males banget. Males banget. Itu gimana ceritanya? Itu terdampar juga sebenarnya. Gimana ceritanya? Terdampar. Jadi maksudnya hidup saya dari terdampar dan terdampar gitu loh sebenarnya. Jadi ya kan saya mau kungfu jadi balet ya kan. Terus saya sebenarnya pengen tuh arsitektur gitu. Terus kenapa nggak ke situ? Terdampar itu tadi. Passion. Passion itu kan timbul dari apa yang kita dikasih ya. Kita punya bibit masing-masing gitu. Kita suka gambar. Mungkin saya juga dulu ada sedikit kebiasaan nari. Makanya saya tertarik. Akhirnya maksudnya nggak menolak juga saya untuk ke kungfu gitu kan. Berarti maksudnya ada itu saja mah belum muncul aja. Nah, triggernya ya sedikit melihat. Jadi maksud saya jangan hanya passion gitu ya. Passion mesti diuji juga gitu karena yang nguji kan waktu ya. Di tengah-tengah nanti banyak tekanan, apakah benar kamu passionnya itu? Nanti nyesel. Atau ternyata ngikut hype aja. Iya benar. Jadi maksudnya selesaikan gitu. Sekarang kamu tapi memilih ya, tetap harus memilih. Sekarang siapa sih nggak pernah salah di dunia? Selalu pernah salah pilihan. Kayak saya juga gitu. Saya milih arsitektur, saya pikir saya akan di situ. Pilihan saya yang kedua geofisika, taunya dibalikin ke sini. Tapi kalau misalnya saya pilihannya biologi, mungkin saya dibalikin ke biologi atau apa saya juga nggak tahu kan. Tapi maksud saya apapun juga kamu harus memilih. Dan kalau kamu sudah memilih, terus kamu di situ, keterima dimanapun juga, selesaikan gitu loh. Harus selesai. Kalau kamu ngata nggak bisa, apa nggak menikmati? Berjuang gitu loh, selesaikan. Kamu pasti dapat sesuatu dari itu. Mindsetnya mesti dirubah. Kita belajar dari banyak hal gitu loh. Sebenarnya udah sangat kebayang ya, karena mulai dari SMA itu yang kebayang sama saya ketika lulus dan kan mau kemana? Saya cuma mau main musik dan belajar musik. Gitu. Sebenarnya dari mulai waktu itu zaman les organ ya waktu kecil. Nah, anehnya waktu awal les organ, begonya sangat mati sih. Nggak bisa-bisa gitu maksudnya? Nggak bisa-bisa. Gitu. Terus kemudian asimilasi sendiri, ngulik sendiri, dan lain lagi, dan bisa langsung gitu. Bahkan ketika waktu ditanya lulus SMA mau kuliah musik, debat sama orang tua gitu. Emang bisa ngasih apa ntar dari musik? Boro-boro kepikir kan? Emang itu yang ada passion saya pada saat itu. Dan terus ada gitu, kayak panggilan aja gitu. Terus kenapa kamu nggak beresin dulu kuliah yang ini atau kuliah yang itu, apapun itu, PS1 ya musiknya sambil jalan, itu musiknya hobi aja. Ada negosiasi. Kata ayah. Gitu. Ya pokoknya singkat kata terjadi perdebatan lumayan ya. Cuman akhirnya ya saya mau gimana lagi. Cuman ada tercetus dari ayah saya, ya buktiin dulu kalau kamu survive. Bisa survive nggak di industri? Di musik, lewat industri sini. Tantangan berarti. Iya, gitu. Kalau di situ nggak bisa, ya mana mungkin. Iya, nggak usah ngarep deh lu. Gitu. Lu ikutin gue, apa yang gue bilang deh. Gitu. Kuliah dulu yang benar, sini. Ya dah, gitu. Ada pilihan jurusan nih, ada jurusan lain. Mau ambil B itu nggak boleh. Benar-benar yang nggak bolehnya tuh yang sampai ribut besar yang yaudah deh ngalah aja. Nggak bolehnya kayak gimana misalnya? Kayak misalnya waktu itu ada jurusan desain sama periklanan. Waktu itu benar-benar mau ambil itu. Itu jurusan S2 aku tuh. DKV kan? Iya. Nggak dikasih. Sebelum ambil PR, mau ambil psikolog nggak dikasih. Loh, psikolog kan bagus. Tidak dikasih, kan uangnya dari mereka. Tidak ada opsi. Oke. Jadi ya kuliah yang saat ini memang hasilnya cuma buat nyetor. Ini udah loh ntar ya, udah bebas ya gitu. Tujuannya cuma itu doang. Kalau di saat itu kan sebenarnya ada opsi, tapi tidak diberi. Nggak diberi sama orang tua? Nggak diberi sama orang tua. Karena waktu itu inget banget, adekku kuliah di UMN, kembaranku ini. Di saat mau kuliah, aku hanya dikasih 2 pilihan. Vilo, pilih kuliah mau UMN atau UPH, karena itu berdekatan, adekmu di situ. Kalau enggak kamu nggak usah kuliah. Ya aku pilih, ya udah mending nggak usah kuliah. Tapi kan mereka saat itu nggak tahu kalau misalnya gue ngambil kampus yang ini tuh karena gue nggak bisa tidur. Mereka nggak tahu. Mereka taunya aku kan bilangnya ini ilkomnya alo. Kan nggak mungkin aku bilang, iya aku mau masuk kampus ini karena diganggu setan. Tidak mungkin. Oke. Sebentar. Semua subscriber dan followermu ini tahu kalau kamu
diganggu sama setan. Bahkan katanya join ke komunitas dukun tuh. Iya. Ya tersesat banget ya. Orang tua nonton malu nih. Padahal dulu bilangnya mau masuk LSPR karena ilkomnya A. Dia nggak tahu karena biar bisa tidur kan. Dibilang direncanakan enggak. Cuma yang jelas dari awal memang nggak terpikir untuk melanjutkan usaha itu sedikit pun. Karena yang aku rasakan adalah nggak happy. Oke. Aku nggak bisa punya pandangan yang sama seperti mereka. Yang penting uang banyak pasti happy. Sebentar, kamu anak keberapa? Anak kedua. Dari 3 bersaudara. Bentar, Cici atau Koko? Yang satu Koko, yang satu kembaran. Oh iya, sudah. Itu urusan Koko lah. Biasanya kan anak pertama yang harus nerusin. Tapi mereka awalnya minta aku. Kata-katanya aku nggak nemu yang kira-kira bagus. Tapi masa iya kamu harus memonetizing passionmu? Karena memang aku incar hanyalah kebebasan, kesenangan, kebahagiaan. Aku melakukan apa yang aku bisa agar yang aku suka ini bisa berjalan. Oke. Jadi aku bedakan gitu. Misalnya aku bilang aku ada channel kedua, ada channel ketiga. Ini adalah hal yang aku suka. Dia nggak jadi duit, bodoh amat. Karena gue happy. Iya. Tapi yang ini, yang gue bisa dan gue tahu. Iya. Meskipun belum tentu gue suka. Iya. Kayak bosan juga nggak sih tiap interview tanya setan. Iya. Gue nggak ditanyain gitu kan. Iya. Tapi ya udah. Toh orang penasaran kan pengen tahu, ya udah jalanin aja gitu. Oleh karena itu aku menyadari bahwa ini tidak akan selamanya karena aku pengen kerja normal juga. Aku pengen punya usaha, aku pengen ini dan itu. Seorang Narji ini tetap stay menjadi seorang komedian sampai sekarang. Ya karena komedian buat saya itu adalah jalan yang mengantarkan saya pada akhirnya banyak dikenal orang. Oke. Tapi berarti pas lo dulu kuliah, lo udah kepikiran buat jadi komedian? Ini banyak orang yang belum tahu kalau gue tuh jadi pelawak dari kelas 4 SD bro. Nah dari situlah gue berpikir dan nyokap gue itu adalah orang yang pertama kali gue nyebut gue tuh pelawak. Gimana? Lo ingat? Karena gue udah tampil di acara 17-an. Wah dari RT ke RW sampai ke kelurahan, kecamatan. Grup gue itu. Si Calung itu tadi. Jadi nyokap gue tuh kalau bangunin gue sekolah, bangun. Kalau mau jadi pelawak bangunnya pagi biar lucu. Nyokap lu udah lucu loh sebenarnya itu. Artinya itu hidup yang gue belajar dari nyokap gue. Buat dunia lawak itu kolerasinya ada. Hadapi sesuatu itu dengan senyum dan bisa menghasilkan yang tragedi menjadi komedi. Karena pada saat itu gue yakin cuma dunia lawak yang bisa menerima muka gue. Akhirnya gue punya keyakinan bahwa kalau gue nggak mempertahankan kelucuan gue bisa habis. Jack Ma bisa kaya raya, mukanya lebih apes dari lu. Nah itu dia. Dia tuh sampai ngelamar ke KFC aja nggak diterima. Lu mungkin masih jadi manajer. Nggak S2 lu. Nggak, maksudnya serius. Lu waktu itu lu yakin bahwa melawak ini bisa sampai tua? Ya, karena gue belajar dari senior-senior yang namanya komedian itu atau pelawak sampai tutup mata itu kadang-kadang kerjanya masih ada, pelanggan tetapnya masih ada. Kayak dulu di saat gue masuk dunia entertain, gue inget banget gue minta jadwalnya Om Ateng untuk jadi bintang tamu di chatting. Jadwal opernya masih banyak. Gue harus nunggu jadwalnya dia. Padahal zaman itu umurnya udah 50-an ya? Udah 50-an. Terus gue pertama kali gue masuk TV, gue jadi figuran ngelawak sama Om Uu. Yang dulu gue dengerin di kaset, gue liat mukanya. Akhirnya ketemu langsung. Dan gue berpikir sampai usia begitu mereka masih bisa eksis. Dan sekarang kita lihat contohnya Paji Bolot, Paji Malik. Sampai dia cucunya jadi pelawak. Dia tetap melawak? Dia masih tetap melawak. Saya tuh pasti update tiap hari tentang kegiatan, bisnis dan sebagainya. Dan itu tuh lama-lama tuh orang nge-brand awareness sendiri. Ingat IO, Boni. Ingat bisnis ini, Boni. Ingat apapun, Boni. Sampai bikin sendok pun WA-nya ke saya. Karena saking Boni itu pasti bisa segala. Gitu. Nama asli Boni? Boni Anggara. Boni Anggara. Oke. Dan orang itu memang sudah termindset dengan brand Boni Anggara. Ini apapun pasti Kaboni. Gitu. Boni. Jadi palu gada kalau bahasa Sunda. Iya. Gitu. Tapi maksudnya di sini tuh itu sudah dilakukan semenjak kapan? Semenjak saya duduk di bangku SMA. Dan ketika update saya tuh nggak pernah hanya nong kosong gitu. Dulu
pertama kali saya berbisnis itu, saya kalau ada yang beli 1 piece, saya update-nya 100.000 piece. Nggak pernah saya cuman bilang, makasih ya Teng orderannya 1 piece, nggak pernah. Terima kasih untuk 1.000 piece orderannya, 100.000 piece orderannya. Orang kan penasaran. Nah, tapi kan kalau orang di rumah, lu kan bohong kalau begitu. Karena bohong secara marketing, tapi produknya real. Nggak boleh bohong. Nggak boleh bohong. Oh, jadi kalaupun ada orang beli, terus dia itu ternyata kecewa pun, Boni mau dengarkan masukan dari mereka? Mau dong, karena kritikan mereka itu yang membuat kita membangun. Gitu. Saya selalu berucap sombong tiap hari, karena sombong itu akan menjadi doa. Itu positifnya. Jadi bukan berarti sombong yang negatif. Dalam artian saya coba seperti apa sih sombong positif teh? Masa ada gitu loh sombong positif? Ditanya orang, Bon, gimana rezeki hari ini? Kalau orang lain menganggap rezekinya cuma gini doang jawabannya, yang penting bisa makan. Allah akan ngasih buat makan doang. Tapi kalau saya, gimana Bon rezeki hari ini? 5 miliar. Omset saya 5 miliar. Wah keren. Bon mau kemana? Mau beli emas. Saya nggak pernah berucap tentang hal-hal yang buruk. Karena suatu saat malaikat ngelewat, tahu-tahu dicatat dijadiin. Dan hari ini tuh terjadi dengan ucapan saya yang masa lalu. Apa itu? Masa lalu tuh saya kalau lagi naik motor, kalau apa ditanya orang, Bon mau kemana? Biasa beli emas 200 kilo nih, udah stok udah habis gitu. Dan hari ini ya saya nggak lakuin itu karena takut disangka beneran gitu. Kalau golf memang dari kecil banget. Dulu rumah kita itu di belakang, kalau masih ingat lapangan golf Fatmawati. Jadi rumah kita di situ. Jadi saya dari kecil di sana. Kadang-kadang pulang sekolah, saya minta maaf nih kalau lapangan golf Fatmawati saya sering colongan main di belakang situ. Tapi gitu gimana caranya saya belajar. Jadi saya pulang sekolah, turun ke belakang, mukul bola. Sebenarnya bapak dulu sering mukul bola, saya disuruh ngambil. Lama kelamaan saya bilang, saya capek juga kalau saya ngambil bola. Saya ambil deh stick golf itu kan. Saya pukul balik ke dia gitu. Jadi saya pukul balik, dia mukul, saya pukul balik, Nah, di situ saya umur 6 tahun saya belajar golf di situ. Nah, lapangan kebetulan gede juga kan di belakang. Jadi saya sering lari, saya sering main-main gitu. Jadi dan bapak tuh sering cerita juga dulu gitu. Jadi iya papa dulu di kampung main sini lompat tinggi sampai masuk sungai. Jangan-jangan itu juga ya gara-gara itu juga ya. Saya ada atletiknya juga. A little bit of both, dua-duanya juga sebenarnya. Tapi banyak hal yang mengajarkan saya baik dari dalam dunia organisasi di terapannya ya dalam olahraga, ke dunia organisasi, ke dunia bisnis ataupun ke dunia lain-lain. Bukan dunia lain, tapi dunia lain-lain. Tapi seperti contohnya untuk tidak mudah menyerah gitu. Selalu mencoba gitu. Give it a try ya. Give it a try gitu. Dan yang paling penting adalah bagaimana caranya kita tidak mudah menyerah gitu. Jadi selalu harus ada pengorbanan untuk sesuatu yang dituju. Jadi itu yang banyak saya dapatkan dari sport itu tadi. Memang waktu di luar negeri pun itu dengan satu pesan dari orang tua tetap harus kembali ya. Nggak mungkin akan atau pernah sempat punya keinginan udah saya menetap aja di sini seperti itu. Ya. Hampir pernah. Habis itu ya kebetulan bapak waktu itu bicara gitu. Res, ingat kamu orang Indonesia, suatu saat kamu harus kembali ke sini apapun itu. Iya. Dan bantulah negara gitu dan Merah Putih untuk bagaimana caranya apabila kamu punya sesuatu yang bagus dari diri kamu maka tawarkanlah ke Merah Putih. Iya. Sempat ditegur. Jangan kelamaan. Waktu punya keinginan itu.